Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Misteri. Dan kali ini gue akan membawakan cerita dari Dioseta yang berjudul Lampor. Kayaknya gak usah berlama-lama lagi lah ya, kita akan langsung masuk ke ceritanya. So, ini dia Lampor, selamat mendengarkan. Ibu, itu kenapa ada rame-rame di depan rumah kepala desa? Tanyaku pada ibu saat melewati rumah Pak Kepala Desa sepulang dari pasar. Ibu kurang tahu, Narti. Katanya ada warga desa yang hilang udah beberapa hari, jawab ibu padaku. Kami berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu, padahal aku benar-benar penasaran apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, terlihat bapak juga baru sampai dari menjual hasil kebun di kota sebelah. Bapak udah sampai? Capek ya? Mau Narti bikinin minum apa? Tawarku pada bapak. Iya, bikinin kopi hitam aja. Ini ada oleh-oleh buat kamu, jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresek dari tangannya. Aku segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak. Dari dapur, terdengar suara perbincangan antara bapak dan ibu. Bu, bener Pak Supri hilang? Tanya bapak kepada ibu yang sedang membereskan belanjaannya. Cerita dari warga begitu, Pak. Bapak kan temennya. Beneran gak tahu, Pak, dia kemana? Jawab ibu dengan berbalik bertanya. Terakhir ketemu bapak sekitar 3 hari yang lalu. Habis itu bapak udah gak dengar kabarnya lagi, cerita bapak. Aku mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka. Hari mulai malam. Hari ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya di ujung desa. Tak seperti biasa, jalanan di sekitar desa sudah sepi. Padahal azan maghrib baru saja berlalu. Hembusan angin dingin yang cukup besar meniup belakang leherku. Rasa menggigil yang tak biasa kurasakan di seluruh tubuh. Pantas saja warga mengurung diri di rumah. Mungkin karena anginnya sedang besar. Aku meneruskan perjalananku hingga sampai ke rumah salah satu pelanggan ibuku. Rumahnya terlihat sepi. Namun aku tetap berjalan melewati halaman rumahnya dan mulai mengetuk pintu. Namun tidak ada yang merespon. Dari jendela terlihat adanya aktivitas di dalam rumah. Namun mengapa mereka tidak membukakan pintu? Aku mengetuk lagi lebih keras. Namun kali ini dengan teriakan. Permisi bu, Narti mau nganter jahitan. Kali ini tak menunggu lama, teman ibuku membukakan pintu. Ya ampun Narti, kenapa nggak besok aja? Sambutnya dengan muka yang terlihat agak pucat. Iya, nggak apa-apa bu, besok kan Narti sibuk bantuin bapak lagi, jawabku. Aduh, jangan keluar malam-malam dulu ya Dek Narti. Tadi Pak Kades ngomong, semalam ada warga yang melihat keranda terbang di sekitar desa. Ceritanya kepadaku. Mataku mengerut, sedikit tidak percaya dengan apa yang kudengar. Keranda terbang bu, serem banget. Kok gak ada yang ngasih tahu? Ucapku yang mulai sadar penyebab sepinya desa malam ini. Tadi di rumah Pak Kades pada cerita, makanya ibu gak berani buka pintu. Mungkin kalau nanti memang terbukti ada, Pak Kades baru ngumumin ke warga. Lanjutnya. Ya udah bu, Narti pamit dulu. Sebelum tambah malam, pamitku pada ibu itu. Ya sudah, hati-hati. Cerita dari teman ibu itu cukup membuatku merinding. Hembusan angin dingin yang kurasakan tadi semakin membuatku tak nyaman. Aku berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju rumah. Namun, sebelum mencapai persimpangan, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak dari arah jalan itu. Seharusnya bayangan manusia tidak akan sebesar itu. Selangkah demi selangkah, aku tetap mendekat ke persimpangan. Karena memang itu jalan tercepat menuju rumahku. Bayangan itu terlihat bergoyang-goyang, seperti gerakan pohon besar yang tertiup angin. Aku mencoba mengintip dan mencari tahu sumber dari bayangan itu. Namun, yang kutemukan sungguh mengerikan.
Jalanku pulang dihadang oleh sesosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya menyerupai nenek-nenek berumur ratusan tahun dengan payudara yang menggelambir. Kakiku lemas, tubuhku terjatuh. Seluruh tubuhku merinding melihat makhluk itu. Itu Wewe Gombel. Aku tahu ciri-ciri makhluk itu. Melihat sebuah pergerakan, makhluk itu menoleh dan mulai menyadari keberadaanku. Perlahan setan itu melangkah dan berjalan ke arahku. Air mata dan keringat menetes di seluruh tubuhku. Namun aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku memaksakan kakiku untuk berdiri dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat. Tolong, tolong, teriakku sambil mengetuk pintu. Namun tak ada yang membukakan. Ku coba mengetuk sekali lagi lebih keras, dan hasilnya sama saja. Bayangan makhluk itu semakin mendekat. Aku memutuskan untuk berlari memutar ke arah rumahku. Sepanjang jalan angin berhembus kencang. Namun, aku berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dengan tergesa-gesa hingga tertunduk di lantai dengan wajah yang pucat. Ibu yang melihatku langsung menghampiriku. "Ya ampun Narti, kamu kenapa?" tanya ibu sambil mengelap keringat yang bercucuran di wajahku. Itu Bu, Narti ngeliat Wewe Gombel." Aku menjawab ibu dengan wajah yang masih terengah-engah. Ibu membuka pintu dan mengecek kondisi di luar. "Gak ada apa-apa Narti, yang bener kamu?" tanya ibu dengan tidak percaya. Aku tak menjawab, hanya mencoba mengatur nafasku untuk kembali pulih. "Ya udah, ibu ambilin minum ya. Habis itu mandi lagi sana, biar gak ada yang nempel," perintah ibu padaku. Aku meminum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai perintah ibu. Di kamar, aku teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Aku segera membukanya. Sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan serat halus ku keluarkan dari kantong kresek yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya. Aku keluar kamar bermaksud berterima kasih ke bapak dan menunjukkan kepada ibu. "Bapak, bagus banget selendangnya. Terima kasih ya Pak," ucapku pada bapak. "Wah iya bagus. Bapak dapat dari mana?" tanya ibu pada bapak yang sedang menyeruput kopi buatan ibu. "Beli sama teman bapak pas ketemu di luar kota kemarin," jawab bapak. Aku mencoba selendang itu, namun entah mengapa ada rasa yang tidak dapat kujelaskan saat mengenakan selendang ini. Hari semakin malam. Setelah kejadian tadi, aku cukup lelah dan mencoba untuk tertidur lebih cepat. Dan tanpa sadar, selendang pemberian bapak masih tergenggam di tanganku. Ular, tidak hanya satu, tapi sekumpulan ular terlihat mendekatiku. Entah mereka datang dari mana. Satu persatu ular-ular itu menghampiriku dan melilit tubuhku. Aku mencoba berteriak, namun seperti tidak ada yang mendengar. "Tolong, tolong!" Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangku. "Narti, bangun Narti!" Suara ibu terdengar membangunkanku dari mimpi buruk tadi. Aku tak berbicara sama sekali dan hanya memeluk ibu. "Narti mimpi buruk, mau ibu temenin?" ucap ibu padaku. Aku hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan ibu. "Ya udah, ambil minum dulu sana, biar gak balik lagi mimpinya," perintah ibu padaku. Ibu melepaskan pelukannya dan membiarkanku berjalan ke dapur. Namun, perlahan terdengar suara ketukan di pintu rumah. Karena suaranya pelan, aku tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke arah dapur. Lagi pula, ini tengah malam. Siapa juga yang ingin bertamu di jam segini, pikirku. Sekali lagi terdengar suara ketukan. Namun kali ini terdengar lebih keras seperti seorang yang sedang marah. Bapak dan ibu merasa kaget, terbangun dan berjalan untuk keluar membuka pintu. Keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang. "Bapak, ibu, jangan dibuka," teriakku sambil berlari menghampiri mereka. Namun terlambat, bapak sudah membuka pintu. Hembusan angin dingin masuk ke ruangan.
Aku menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar. Namun tidak ada apapun di sana. Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar. Namun mendadak lampu rumah berkedip tak beraturan. Sesosok makhluk besar terlihat berdiri di belakang kami. Setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan payudara yang menggelambir. Persis dengan yang kutemui tadi terlihat di hadapan kami. Wajah bapak dan ibu terlihat pucat. Makhluk itu mendekat menghampiri kami. Aku melemparkan semua benda yang bisa kurai ke makhluk itu. Namun, setan itu tidak bergeming. Tak lama setelahnya, setan itu menghampiriku. Saat ini, di hadapan wajahku hanya terdapat wajah mengerikan tanpa bola mata di matanya. Bapak mencoba menolongku dengan menarikku menjauh. Namun setan itu berganti menerjang bapak dan menyeret tubuh bapak. Angin berhembus kencang membuka lebar pintu rumah. Kali ini terlihat sebuah keranda mayat melayang di depan rumah bersama seorang makhluk berkerudung hitam. Wewe gombel itu menarik bapak dan berusaha memasukkannya ke dalam keranda. Bapak mencoba melawan dan kami mencoba menariknya. Namun semua percuma. Setelah berhasil membawa bapak, makhluk itu mencoba meninggalkan rumah kami. Mencoba melawan rasa takut, aku keluar dan mencoba mengejar mereka. Namun yang kulihat saat ini di luar jauh lebih mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tak berbentuk berkumpul di sekitar rumahku. Hampir di seluruh kain kafan pocong itu terlihat ular-ular seperti yang muncul di mimpiku tadi. Aku menahan langkahku, menghampiri ibu dan menutup pintu menghindari serangan pocong-pocong itu. Entah apa yang akan terjadi pada bapak. Di pagi harinya, aku menceritakan kejadian semalam kepada kepala desa. Warga sudah cukup resah dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya, kami sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang. Sore ini Pak Kades datang ke rumahku dengan membawa seorang kakek parubaya. Dengan membawa sesajen dan kemenyan, kakek itu mengelilingi rumah, mencoba memeriksa dan menerawang kejadian semalam. Selendang hijau itu, dari mana kalian mendapatkan benda itu? Tanya orang pintar itu. Ini bapak yang beli dari temannya, jawabku. Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini. Malam ini, kumpulkan pemuda di desa. Kita hadapi langsung makhluk itu. Perintah kakek itu. Warga mengikuti perintah kakek tua itu. Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga. Menjelang tengah malam, tak ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. Pak, maaf. Kalau banyak orang, bukannya mereka gak akan datang? Tanya seorang pemuda. Kita bukan menunggu mereka. Saya yang akan memanggil mereka, jawabnya. Semenjak tadi, kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyan di hadapannya. Kali ini, ia membacakan suatu mantra yang membuat kami merinding mendengarnya. Mereka sudah di sini, ucap kakek itu sambil berdiri. Warga yang di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Namun, kakek tua itu melibaskan obor di halaman rumah dan mulai terlihat. Lusinan pocong dengan wajah tak berbentuk telah berkumpul mengelilingi rumah. Para pemuda yang sebelumnya tenang kini terlihat gentar. Dari balik kumpulan pocong itu, muncul sebuah keranda yang melayang diiringi oleh makhluk berkerudung hitam dan wewe gombel. Kali ini, suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga, orang pintar itu menghampiri keranda terbang itu. Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan kepada sang ratu. Setelahnya, kembalikan mereka yang kalian bawa, ucap kakek itu. Kali ini, makhluk berkerudung hitam mendekat. Makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak. Melihatnya, kami sedikit tenang. Berharap setelah ini orang-orang hilang bisa kembali. Namun ternyata kami salah. Setelah menerima selendang itu, setan berkerudung hitam itu menyerang kakek tua itu dengan sebuah gigitan dengan melukai wajah si kakek. Sebuah mantra dibacakan. Setan itu terbakar dengan api merah, namun tetap tak bergeming. Merasa mendapat perlawanan, tangan besar setan itu menarik tangan si kakek hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam keranda.
Warga yang panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapannya. Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk ke rumah meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepatnya. Suara ramai terdengar menjauh, seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi dan membubarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah azan maghrib, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Setiap malam, warga menutup pintu dan tidak akan membuka bila ada ketukan di tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang butuh bantuan, namun berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Suatu ketika, seorang ustadz kenalan seorang warga sedang mampir ke desa. Ustadz muda itu merasakan ada hal yang aneh di desa ini. Dengan sedikit paksaan, warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneror desa ini. Akhirnya, ia memanggil teman-teman pesantrennya dan mengadakan pengajian tiap malam. Awalnya warga takut untuk mengikuti, namun melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dari serangan makhluk itu, akhirnya seluruh warga ikut bergabung. Di hari ketiga, bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak mengingat tentang dirinya. Pak Ustadz berpesan agar kami rajin membacakan ayat-ayat suci untuk bapak, untuk menghilangkan pengaruh setan-setan itu dari bapak. Hingga sekarang, warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah ditemukan. Namun suasana desa tidak lagi mencekam. Warga sudah berani beraktivitas seperti biasa. Jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat. Kuatkan iman kalian. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu. Pesan dari Pak Ustadz menyadarkan kesalahan kami dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa kami. Dan itulah cerita Lampor dari Dioseta. Gimana? Suka? Klik tombol like-nya dong. Dan juga bisa subscribe, terus nyalain notifikasi biar gak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel misteri yang akan datang. Kalau begitu, sepertinya kita harus pamit undur diri. Gua Aldin, sampai bertemu di cerita-cerita horor selanjutnya.